Bulan Februari lalu, Presiden Trump kembali membuat gebrakan besar. Amerika Serikat resmi menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan WHO. Tapi apakah ini hanya awal dari rencana yang lebih besar? Bagaimana jika langkah berikutnya adalah keluar dari NATO? Atau bahkan meninggalkan PBB sepenuhnya? Dunia mungkin sedang menuju era baru. Tanpa Amerika Serikat, apakah NATO akan tetap kuat? Apakah PBB bisa bertahan tanpa kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia? Atau justru inilah awal dari perubahan keseimbangan geopolitik? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah berdiri sebagai negara adikuasa yang mempengaruhi jalannya sejarah dunia. Sebagai pendiri NATO, Amerika Serikat menjadi penjaga keamanan global, melindungi sekutu-sekutunya dari ancaman. Di saat yang sama, melalui PBB, Amerika Serikat memimpin upaya menjaga perdamaian, mempromosikan hak asasi manusia, dan mengatasi tantangan global. Tapi, apa jadinya jika Amerika memutuskan untuk mundur dari peran besarnya ini? Pertama-tama, mari kita bahas sedikit tentang apa itu NATO dan PBB. NATO atau North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara adalah aliansi politik dan militer internasional yang didirikan pada tahun 1949. Aliansi ini terdiri dari negara-negara di Amerika Utara dan Eropa yang memiliki tujuan untuk menjamin kebebasan dan keamanan anggotanya melalui cara-cara politik dan militer. NATO awalnya dibentuk untuk menekan pengaruh ideologi komunis dari Uni Soviet. Tujuan utama NATO adalah untuk mempersatukan dan memperkuat militer Barat terhadap kemungkinan invasi Uni Soviet atau sekutunya selama Perang Dingin. Sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 setelah Perang Dunia II. Tujuannya adalah menjaga perdamaian dunia, memajukan hak asasi manusia, serta meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Lalu apa jadinya jika Amerika Serikat memutuskan untuk mundur dari kedua organisasi ini? Meskipun Amerika Serikat menjadi salah satu pendiri dan pemain utama di kedua organisasi ini, ada sejumlah alasan mengapa beberapa pihak di Amerika Serikat ingin keluar dari NATO dan PBB. Alasan pertama adalah soal kontribusi dana yang dianggap tidak adil. Amerika Serikat merasa bahwa mereka telah menanggung beban keuangan yang terlalu besar untuk mempertahankan keamanan Eropa selama beberapa dekade terakhir. Presiden Donald Trump bahkan secara terang-terangan menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja NATO. Ia mengancam akan menarik Amerika Serikat keluar dari aliansi tersebut jika negara-negara Eropa tidak memenuhi kewajiban finansial mereka dengan lebih serius. Trump juga menekankan bahwa Eropa harus membayar bagian yang adil dalam bentuk pasukan, uang, dan peralatan militer. Jika tidak, Amerika Serikat mungkin akan berhenti menjadi pelindung bagi Eropa. Tanpa Amerika Serikat, aliansi pertahanan ini akan kehilangan sumber daya militer dan finansial terbesarnya. Amerika Serikat merupakan tulang punggung militer NATO dan menyediakan sumber daya militer yang sangat signifikan untuk aliansi ini. AS memiliki lebih dari 1,3 juta personel militer aktif, dengan sekitar 70.000 diantaranya ditempatkan di berbagai pangkalan militer di Eropa, seperti di Jerman, Italia, Polandia, dan negara-negara Baltik. Selain itu, Amerika Serikat juga berkontribusi besar dalam pasukan cepat NATO atau NATO Response Force, yang dirancang untuk merespons krisis dengan cepat. Dari segi persenjataan, AS membawa teknologi canggih seperti pesawat tempur F-35, kapal induk, sistem pertahanan rudal, dan bahkan perlindungan nuklir melalui kebijakan nuklir sharing. Amerika Serikat juga memegang peran kunci dalam logistik dan infrastruktur NATO. Pangkalan militer AS di Eropa seperti Ramstein di Jerman, serta jaringan logistiknya yang luas memungkinkan pengiriman pasukan dan peralatan dengan cepat ke zona konflik. Dukungan intelijen AS termasuk satelit pengintai dan drone juga menjadi tulang punggung operasi NATO. Selain itu, Amerika Serikat memegang posisi komando penting dalam struktur NATO seperti Supreme Allied Commander Europe yang selalu dijabat oleh perwira tinggi Amerika Serikat. AS sering memimpin operasi militer NATO termasuk misi di Afghanistan dan operasi penjaga perdamaian di Balkan.
Kontribusi finansial Amerika Serikat juga sangat besar, yaitu sekitar 70% dari total anggaran pertahanan NATO. Ini termasuk dana untuk operasi, misi pemeliharaan perdamaian, dan pengembangan teknologi pertahanan. Amerika Serikat memimpin dalam inovasi militer seperti sistem cyber defense dan senjata presisi tinggi yang digunakan oleh sekutu NATO. Namun, jika Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari NATO, aliansi ini akan kehilangan kekuatan militer terbesarnya, mengurangi kemampuan deterensi terhadap ancaman seperti Rusia, dan menghadapi kesulitan dalam mengkoordinasikan operasi besar. Kehadiran militer Amerika Serikat tidak hanya memberikan kekuatan fisik, tetapi juga simbol komitmen terhadap prinsip satu untuk semua dan semua untuk satu yang menjadi dasar dari NATO. Ini bisa melemahkan kemampuan NATO dalam merespons ancaman seperti agresi dari negara-negara lain seperti Rusia. Negara-negara Eropa mungkin merasa lebih rentan dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mencari aliansi baru atau meningkatkan anggaran pertahanan mereka sendiri. Namun di sisi lain, beberapa pihak berpendapat bahwa hal ini bisa mendorong Eropa untuk lebih mandiri dalam urusan keamanan. Pergian Amerika Serikat akan menciptakan kekosongan finansial yang besar yang mungkin sulit diisi oleh negara-negara anggota lainnya. Amerika Serikat juga memiliki kekuatan militer terbesar di NATO, termasuk teknologi canggih, kapasitas logistik, dan pasukan yang siap tempur. Pada tahun 2023, total pengeluaran pertahanan negara-negara anggota NATO mencapai sekitar 1.295 triliun dolar AS. Dan dari jumlah tersebut, Amerika Serikat menyumbang sekitar 875,6 miliar dolar AS. Sementara negara-negara Eropa anggota NATO dan Kanada menyumbang sekitar 419,2 miliar dolar AS. Secara tidak langsung, Amerika Serikat diperkirakan menghabiskan puluhan miliar dolar setiap tahun untuk mendukung aliansi ini. Kontribusi Amerika Serikat sangat dominan dibandingkan negara-negara anggota NATO lainnya. Amerika Serikat menyumbang sekitar 70% dari total pengeluaran pertahanan gabungan semua anggota NATO. Sementara negara seperti Jerman, Inggris, dan Prancis masing-masing menyumbang sekitar 15, 12, dan 10%. Namun Amerika Serikat sering mengkritik sekutunya karena banyak negara anggota belum memenuhi target pengeluaran pertahanan minimal 2% dari PDB, seperti yang disepakati dalam pertemuan Wales 2014. Berkat tekanan Amerika Serikat, pada 2023 sekitar 11 dari 31 negara anggota NATO telah memenuhi target ini. Tanpa Amerika Serikat, kemampuan NATO untuk melaksanakan operasi militer besar-besaran akan sangat berkurang. Sebagai salah satu pemilik senjata nuklir terbesar di dunia, kepergian Amerika Serikat dapat mengurangi kemampuan deterensi NATO terhadap ancaman nuklir dari negara-negara lain seperti Rusia atau Korea Utara. Kepergian Amerika Serikat dapat merusak kredibilitas aliansi ini, membuat negara-negara anggota meragukan komitmen kolektif untuk saling melindungi. Amerika Serikat sebagai penyedia infrastruktur logistik yang vital termasuk pangkalan militer, jaringan komunikasi dan transportasi juga membuat kehilangan ini akan mempengaruhi mobilitas dan efektivitas pasukan NATO. Rusia mungkin melihat kepergian Amerika Serikat sebagai peluang untuk meningkatkan pengaruhnya di Eropa Timur, terutama di negara-negara seperti Ukraina, Georgia, atau negara-negara Baltik. Konflik regional seperti di Balkan atau kawasan Laut Hitam mungkin lebih sulit dikelola tanpa kehadiran militer Amerika Serikat yang kuat. Negara-negara Eropa mungkin dipaksa untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka sendiri untuk mengimbangi hilangnya perlindungan Amerika Serikat. Ini bisa menjadi beban finansial yang besar, terutama bagi negara-negara dengan ekonomi yang lebih kecil. Ketidakstabilan yang dihasilkan dapat memicu perlombaan senjata di Eropa, baik antar negara-negara NATO maupun dengan kekuatan eksternal seperti Rusia. NATO mungkin akan mengalami perpecahan internal, dengan negara-negara anggota memiliki prioritas dan kepentingan yang berbeda. Beberapa negara mungkin mencari aliansi atau kemitraan baru di luar NATO. Negara-negara Eropa mungkin membentuk aliansi pertahanan regional baru, seperti yang pernah diusulkan dengan pasukan pertahanan Eropa. Namun, aliansi seperti ini mungkin tidak sekuat NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Kepergian Amerika Serikat dari NATO dapat menggeser keseimbangan kekuatan global, dengan negara-negara seperti Rusia atau China yang mengambil peran yang lebih besar dalam urusan Eropa. Eropa mungkin menjadi lebih bergantung pada kekuatan lain, seperti Uni Eropa atau Inggris, untuk menjaga keamanannya.
Namun ini mungkin tidak seefektif perlindungan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Kepergian AS juga dapat menciptakan ketidakpastian politik di Eropa dengan negara-negara merasa kurang aman dan lebih rentan terhadap ancaman. Ketegangan keamanan yang meningkat dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Eropa, terutama jika terjadi konflik atau perlombaan senjata. Pada intinya, keluarnya Amerika Serikat dari NATO akan melemahkan kemampuan pertahanan aliansi secara signifikan, mengurangi deterensi terhadap ancaman eksternal, dan menciptakan ketidakstabilan di Eropa. Negara-negara Eropa mungkin dipaksa untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka sendiri atau membentuk aliansi baru, tetapi ini tidak seefektif perlindungan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Secara keseluruhan, kepergian Amerika Serikat akan mengubah landscape keamanan Eropa dan global, menciptakan tantangan baru yang membutuhkan solusi inovatif dan kerjasama yang lebih kuat di antara negara-negara Eropa. Lalu, bagaimana dengan PBB? Sebagai anggota pendiri PBB, Amerika Serikat memainkan peran kunci dalam menjaga perdamaian dunia, menyelesaikan konflik dan mempromosikan hak asasi manusia, serta mencegah konflik besar yang bisa memicu perang dunia seperti yang pernah terjadi sebelumnya. PBB bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memajukan hubungan persahabatan antara bangsa, serta membina kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota dan kini beranggotakan 193 negara. Untuk PBB, Amerika Serikat juga memberikan kontribusi finansial terbesar dibandingkan negara lain. Banyak pihak di Amerika Serikat merasa bahwa mereka terlalu banyak membayar untuk program-program PBB yang seringkali tidak memberikan manfaat langsung bagi kepentingan nasional mereka. Bahkan ada usulan untuk menghentikan semua pendanaan AS ke PBB dan melarang keterlibatan mereka dalam misi penjagaan perdamaian. Amerika Serikat menyumbang sekitar 22% dari anggaran reguler PBB dan sekitar 25% dari anggaran pemeliharaan perdamaian. Pergian AS akan menciptakan defisit anggaran yang besar yang dapat mempengaruhi kemampuan PBB untuk menjalankan program dan misinya. PBB mungkin harus memotong atau menunda program-program penting, termasuk misi pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan, dan pembangunan berkelanjutan. Negara-negara anggota lainnya seperti China, Jepang, atau negara-negara Eropa mungkin diminta untuk meningkatkan kontribusi mereka. Namun ini tidak selalu mudah, terutama jika negara-negara tersebut memiliki prioritas domestik yang lebih mendesak. Ketergantungan pada kontribusi sukarela dari negara-negara lain dapat membuat pendanaan PBB menjadi tidak stabil, mempengaruhi perencanaan jangka panjang. Amerika Serikat adalah salah satu dari 5 anggota permanen Dewan Keamanan dengan hak veto. Kepergian Amerika Serikat akan mengubah dinamika kekuasaan di Dewan Keamanan, mungkin memberikan lebih banyak pengaruh kepada negara-negara seperti China atau Rusia. Tanpa AS, proses pengambilan keputusan di Dewan Keamanan mungkin menjadi lebih sulit, terutama jika terjadi perbedaan pendapat antara anggota permanen lainnya. Kepergian AS juga dapat merusak legitimasi Dewan Keamanan, membuatnya dianggap kurang representatif dan efektif dalam menangani konflik internasional. Negara-negara lain mungkin mulai mempertanyakan otoritas Dewan Keamanan dan mencari mekanisme lain untuk menyelesaikan konflik. Misi pemeliharaan perdamaian PBB juga sangat bergantung pada dana dan sumber daya militer dari negara-negara anggota termasuk Amerika Serikat, sehingga kepergian Amerika Serikat dapat mengurangi kemampuan PBB untuk mengirim dan mempertahankan pasukan perdamaian di daerah konflik. Beberapa misi perdamaian mungkin harus ditutup atau dikurangi skalanya, yang dapat memicu kembalinya kekerasan dan ketidakstabilan di daerah tersebut. Amerika Serikat sering menyediakan dukungan logistik termasuk transportasi, komunikasi, dan peralatan militer untuk misi PBB. Tanpa Amerika Serikat, misi-misi ini mungkin menghadapi kesulitan operasional. PBB mungkin kesulitan untuk merespon krisis baru atau memperluas misi yang sudah ada tanpa kontribusi militer dan logistik dari Amerika Serikat. Lalu akan melemahnya diplomasi multilateral yang sering diperankan AS sebagai kunci dalam memediasi konflik dan membangun konsensus di PBB. Kepergian AS dapat melemahkan diplomasi multilateral, membuatnya lebih sulit untuk mencapai kesepakatan internasional. Tanpa AS, PBB mungkin kehilangan pengaruh diplomatiknya, terutama dalam menghadapi negara-negara yang tidak menghormati hukum internasional. Kurangnya mediasi konflik yang sebelumnya dikelola melalui PBB mungkin menjadi lebih sulit untuk diselesaikan,
memicu kekerasan yang berkepanjangan. Ketidakstabilan global juga akan terjadi tanpa partisipasi aktif AS, dan PBB mungkin kurang efektif dalam mencegah konflik baru seperti di Timur Tengah, Afrika, atau Asia. Amerika Serikat juga merupakan kontributor utama untuk program pembangunan PBB termasuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Kepergian Amerika Serikat dapat menghambat upaya global untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan melawan perubahan iklim. Negara-negara berkembang mungkin paling terpengaruh oleh pengurangan program pembangunan, sehingga memperlebar kesenjangan antara negara kaya dan miskin. Kepergian Amerika Serikat dapat mengurangi dukungan publik terhadap PBB, terutama di negara-negara yang menganggap Amerika Serikat sebagai pemimpin global. Amerika Serikat adalah kontributor finansial terbesar dan memiliki pengaruh politik yang sangat besar. Kepergian Amerika Serikat dapat melemahkan efektivitas PBB dalam menangani krisis global seperti konflik bersenjata, perubahan iklim, atau pandemi. Selain itu, kekosongan kepemimpinan ini mungkin akan diisi oleh negara-negara lain seperti China atau Rusia yang bisa mengubah arah kebijakan PBB. Namun, beberapa pihak berargumen bahwa ini bisa menjadi kesempatan bagi PBB untuk melakukan reformasi dan menjadi lebih inklusif. Lalu, bagaimana dengan dampaknya bagi AS sendiri? Keluar dari PBB dan NATO bisa membuat AS kehilangan pengaruh diplomatiknya di panggung global. Selain itu, AS mungkin harus mengandalkan kekuatan militernya sendiri untuk menghadapi ancaman yang bisa meningkatkan beban finansial. Di sisi lain, beberapa pendukung isolasionisme berpendapat bahwa langkah ini akan memungkinkan Amerika Serikat untuk fokus pada urusan dalam negeri dan mengurangi tanggung jawab internasionalnya. Pertama, salah satu urusan dalam negeri utama Amerika Serikat adalah keamanan nasional. Ini mencakup perlindungan dari ancaman terorisme, pengawasan imigrasi, dan keamanan perbatasan. Selanjutnya, ada ekonomi yang menjadi salah satu fokus terbesar pemerintah Amerika Serikat. Mereka berusaha menciptakan lapangan kerja baru, melindungi industri dalam negeri dari persaingan global, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan seperti mendorong produksi lokal dan memprioritaskan tenaga kerja Amerika sering menjadi sorotan dalam agenda pemerintah. Kemudian ada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang melibatkan program-program seperti layanan kesehatan publik, bantuan sosial bagi warga kurang mampu, serta pendidikan. Pemerintah Amerika Serikat juga terus bekerja untuk memperbaiki sistem kesehatan mereka agar lebih terjangkau dan efektif bagi semua warga negaranya. Selain itu, lingkungan dan sumber daya alam juga menjadi prioritas penting. Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri bertugas mengelola tanah federal, taman nasional, sumber daya air, serta energi. Upaya untuk melindungi lingkungan dan menghadapi perubahan iklim juga termasuk dalam kategori ini. Urusan lain yang tak kalah penting adalah hak asasi manusia. Pemerintah Amerika Serikat berkomitmen untuk melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk melawan diskriminasi dan memastikan keadilan sosial bagi semua kelompok masyarakat. Terakhir, ada infrastruktur, yaitu pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik seperti jalan raya, jembatan, transportasi umum, hingga sistem energi yang berkelanjutan. Infrastruktur yang baik menjadi tulang punggung ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Amerika Serikat, dan dengan semua urusan ini, beberapa pihak di Amerika Serikat berpendapat bahwa mengurangi tanggung jawab internasional akan memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada masalah-masalah domestik ini. Namun tentu saja ada pro dan kontra terhadap pendekatan seperti ini. Agenda America First yang diusung oleh pemerintahan Trump juga menjadi salah satu alasan kuat mengapa sebagian pihak merasa bahwa keterlibatan AS dalam organisasi seperti NATO dan PBB tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional mereka. Mereka berpendapat bahwa Amerika harus lebih fokus pada masalah domestik daripada terus-menerus terlibat dalam urusan internasional yang dianggap menguras sumber daya negara. Agenda America First adalah kebijakan luar negeri yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dimulai sejak ia menjabat pada tahun 2017. Kebijakan ini menekankan pada nasionalisme, unilateralisme, dan proteksionisme, dengan tujuan utama untuk mengutamakan kepentingan nasional Amerika dalam setiap keputusan politik dan ekonomi. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap kebijakan luar negeri sebelumnya yang dianggap tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat. Dalam kerangka America First, Trump berfokus pada pengurangan keterlibatan Amerika Serikat dalam urusan internasional yang dianggap tidak relevan, serta memperbaiki kondisi ekonomi domestik dengan menciptakan lapangan kerja dan mendorong produksi lokal.
Salah satu slogan yang sering digunakan adalah Buy American and Hire American, yang berarti mendorong pembelian produk-produk buatan Amerika dan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Kebijakan ini juga terlihat dari langkah-langkah konkret seperti penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris tentang perubahan iklim dan Trans-Pacific Partnership atau TPP, serta penerapan tarif tinggi terhadap barang impor terutama dari China. Melalui pendekatan ini, Trump berusaha untuk melindungi industri dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Amerika meskipun banyak kritik menyebutnya sebagai langkah yang dapat mengisolasi Amerika dari komunitas internasional dan merusak hubungan diplomatik dengan negara lain. Namun tentu saja, keputusan untuk keluar dari NATO atau PBB bukanlah hal yang sederhana. Banyak pakar berpendapat bahwa langkah seperti ini dapat membawa dampak besar bagi stabilitas ekonomi dan posisi geopolitik Amerika Serikat sendiri. Jika Amerika Serikat benar-benar keluar dari NATO, keamanan Eropa bisa terguncang karena kehilangan dukungan militer terbesar mereka. Sementara itu, keluarnya Amerika Serikat dari PBB dapat melemahkan organisasi tersebut secara finansial dan diplomatik. Secara global, kepergian Amerika Serikat dari PBB dan NATO dapat menciptakan ketidakstabilan. Kekosongan kepemimpinan mungkin memicu persaingan antara kekuatan besar lainnya seperti China, Rusia, atau Uni Eropa. Selain itu, upaya untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim atau terorisme mungkin menjadi lebih sulit tanpa partisipasi aktif Amerika Serikat. Namun, ini juga bisa menjadi momentum bagi negara-negara lain untuk mengambil peran lebih besar dalam tata kelola global. Jika Amerika Serikat benar-benar keluar dari PBB dan NATO, dunia akan menghadapi perubahan besar. Beberapa negara mungkin melihat ini sebagai tantangan, sementara yang lain menganggapnya sebagai peluang untuk membangun keseimbangan baru. Dampaknya bisa beragam, dari stabilitas keamanan, hubungan diplomatik, hingga tatanan ekonomi global. Apakah ini akan melemahkan kedua organisasi tersebut, atau justru membuka jalan bagi sistem yang baru? Satu hal yang pasti, dunia akan menghadapi tantangan baru yang membutuhkan kerjasama dan diplomasi yang lebih kuat. Bagaimana menurut Anda? Apakah Amerika Serikat harus tetap menjadi bagian dari PBB dan NATO? Atau sudah saatnya untuk mundur? Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.